Halo, Assalamualaikum teman-teman. Mari kita belajar lagi tentang bab 2, kedudukan fungsi dan penerapan Pancasila dari masa ke masa. A. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan utama Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah pegangan, pedoman hidup, atau pemberi arah terhadap segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masih poin A, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Poin B, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sejak penetapannya hingga tahun 1950, pelaksanaan Pancasila mengalami berbagai tantangan. Pada periode ini, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dan melakukan berbagai cara untuk memecah belah bangsa Indonesia. Pada periode ini juga disepakati terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Setelah RIS bubar, negara Indonesia kembali berbentuk kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa cenderung diarahkan sesuai paham liberalisme. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan lain terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada periode ini adalah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Pada periode 1966 hingga 1998, umumnya dikenal sebagai Orde Baru. Presiden Soeharto sebagai pemimpin Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstabilkan perekonomian dan keamanan Indonesia.
Pada periode reformasi ini, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara murni dan konsekuen kembali diagungkan. Masih poin B, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa reformasi ini terdapat sejumlah tantangan. Yang pertama, munculnya paham radikalisme. Kemudian, masuknya beragam paham ataupun budaya asing ke Indonesia akibat globalisasi. Sekian penjelasan tentang bab 2 ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.